Oke, teman-teman, kita perhatikan untuk yang bagian mesin ya. Ini kap mesinnya penutup. Nah, ini yang saya bilang tadi ini adalah semacam peredam ya, untuk supaya panas itu bisa turun lagi ke bawah. Nah, ini saya baru lihat nih, dia membuat air scoop. Jadi ketika ditutup ada angin dari depan, itu akan ditangkap, akan mendinginkan mesin di sini. Nah, ini dia ya. Oke teman-teman, nah posisinya seperti biasa, dia penggerak depan sehingga dia melintang kiri ke kanan langsung ke roda depan. Makanya responsif sekali ketika digas. Untuk lagi kita perhatikan lagi ketika kita udah melihat ini. Nah, ini ruangnya cukup besar, ini kosong. Ini bagus untuk pendinginan, untuk hawa mesin panas itu cepat kebuang ya. Nah, itu juga ada guardnya mesin, jadi untuk menjaga kerikil yang akan mental masuk ke dalam ketika ada jalan berkerikil atau berpasir. Ada juga maksudnya adalah ketika banjir ini akan menghalangi, jadi air tuh bisa nyiprat, tidak naik ke atas, yang bisa mematikan mesin. Karena ini sensitif, kabel-kabel ini kalau kena basah, mesin ini akan mati dia mendadak. Oke teman-teman, sekarang kita bisa melihat ke bagian interior. Kita masuk ke bagian interior sebelum kita ngebahas dashboard, panel-panelnya, monitor maupun speedometernya, setirnya. Saya akan menunjukkan kebagusan dari, nah ini kuncinya teman-teman ya. Ini ada 3 tombol, kalau gini bisa dilipat. Ini juga berfungsi sebagai remote. Ini open dan tutup, close, kunci maksud saya. Nah, ketika kita mau pakai, ini kita pencet aja tombol ininya, keluar dia sendiri seperti pisau lipat. Nah, oke, kita masukkan. Nah, ini fungsinya adalah untuk suara ini reminder untuk mengingatkan kepada supirnya bahwa kunci ini masih ada di dalam, masih di kunci kontak. Ketika kita turun supaya tidak ketinggalan, tidak terkunci di dalam. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau kita cabut, hilang deh. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal dashboard dulu ya. Nah, ini panel-panel ini untuk AC, coolernya, speed fan-nya, ini pengarahnya. Ada yang bisa langsung ke muka ya. Ada yang ini kalau kita lihat ada beberapa panel 3 ini untuk fungsi AC. Ini coolernya, ini untuk speednya angin, fan ya. Ini untuk mengarah. Ada yang ke kaki AC-nya ya. Ada beberapa setelan, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini untuk AC ya, ini untuk hawa. Oke ya. Kita lihat lagi sekarang bentuk formatnya dari dashboard. Oh, kita lihat ini cukup manis ya, dia kesannya tipis, kayak seperti minimalis gitu. Kalau bentuk ini aja lihat, oh ini bagus banget. Dan ini konsolnya, ini sangat bagus ya teman-teman. AC-nya seperti biasa, dan ini adalah lampu hazard. Ini monitornya ya. Kalau kita lihat monitornya ya, kita lihat, siap. Nah, dia ini ada beberapa fungsi-fungsi ya. Ini radio dan bisa juga dimasukkan dengan ya. Sekarang kita ngebahas soal airbagnya. Nah, ini airbagnya ada di setir seperti biasa dan ada di sini. Nah, ini yang saya pernah dengar info di recall itu dari Hondanya, tapi free ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi, ini transmisinya adalah matic. Ada P-nya, ini R-nya mundur, return, netral, ini D seperti biasa. Kalau kita itu matic aja. Nah, kalau S ini adalah untuk, nah, ini ada dia teman-teman. Ini main, bisa manual naik turun giginya di sini. Di sini sebelah kanan itu ada positifnya, ya, ini positif, dan ini negatif. Nah, itu teman-teman. Ini untuk naik turun ketika posisi ada sticknya tuh ada di S.
Jadi kita bisa bermain-main nih dengan kecepatannya seolah-olah kita naik mobil manual tapi tidak ada kopling. Jadi kayak kita naik motor tuh seperti naik Honda bebek. Ya kira-kira gitu teman-teman. Sekarang kita perhatikan ke bagian atasnya dan bagian jok. Kita lihat joknya ini standarnya seperti ini ya. Untuk cabin kebetulan sudah di cover dari dealernya agar joknya ini awet ya. Dan cabinnya pun untuk kaki luas, jadi kaki kita untuk perjalanan jauh tuh sangat nyaman untuk menyelonjor ya. Dan itu di pintunya juga ada speaker kiri kanan. Jadi kalau kita kenceng ini nggak di belakang aja kenceng, di depan juga kenceng gitu teman-teman. Nah inilah, nah kalau kita lihat dari ini atap atau langit-langitnya ini bludru yang ada lampu maupun ini lampunya yang depan ya. Dan kalau ini cover untuk matahari beserta kacanya seperti biasa. Oke. Nah ini ada fungsi spion untuk anti silok nih kalau kita mainin ininya. Jadi bisa kelihatan walaupun di belakang pakai lampu dim dia nggak akan silok. Jadi kita main ininya, tilt itu ya, kelihatan. Oke. Nah setirnya pun ini bisa naik turun teman-teman, ini namanya tilt steering. Nah ini bisa turun sesuai dengan keinginan orang dan kenyamanan lah. Entah orangnya ingin lebih sporty bisa diturunin. Nah ini ada tuas untuk kuncinya agar tidak naik turun lagi. Nah ini nyaman ya. Ini seperti biasa bermain dengan untuk sen maupun wipernya ada 3 kecepatan speednya. Oke. Kalau kita lihat belah, nah ruangnya City ini dilengkapi untuk ruang penumpang di belakang cukup nyaman. Dia ada konsol untuk naruh gelas ya, kalau kita ngopi dia ada, dan sudah dilengkapi juga seat belt kiri kanan, juga headrestnya. Jadi mobil ini standarnya hanya 4 penumpang, tapi kalau dipaksa bisa jadi 5 penumpang. Jadi teman-teman ini cukup luas dan cukup nyaman jika dikendarai sampai 1000 km Jakarta Surabaya. Ini cukup nyaman. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri. Oke teman-teman, kita sudah beberapa menit, 15 menit ke depan bersama saya dengan Santuko. Ingat teman-teman, jangan pernah tidak update dari kita, karena kita selalu mengupdate untuk menambah wawasan teman-teman. Dan ini untuk menghibur teman-teman pada saat diam di rumah ya, sambil menambah pengetahuan. Dan ingat, keep smiling, like, subscriber, dan tolong share ke teman-teman yang banyak. Kami ada karena Anda. Kita tidak akan naik ke atas kalau tidak didukung teman-teman. Saya harap dukungan teman-teman kita tunggu untuk kemajuan bersama. Santuko Channel, merdeka. Berapa menit loh?